Oke, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'd. Teman-teman yang Ibu sayangi telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Dr. Anda Lilis Madiawati, MPD, MSI, MSI. Beliau itu adalah salah satu dari orang hebat ya di dunia pendidikan anak usia dini. Sangat konsisten gitu dalam meneliti. Yang saya tahu beliau adalah ibu dengan talenta yang luar biasa gitu. Selain sebagai seorang ibu di rumah, beliau juga sedang kuliah gitu S3 di UIN Sunan Kalijaga. Kebetulan kita satu kelas ya Ibu ya. Iya. Dan memang Ibu ini sangat luar biasa teman-teman, kalau di setiap makalah atau segala macam itu argumentasi dan kritiknya terhadap pendidikan anak usia dini itu sangat tajam. Setiap analisis dari makalah itu luar biasa karena memang pengalaman beliau ya yang luar biasa juga. Pernah menjadi dekan Fakultas Tarbiyah Ibu, mohon izin di Unima, Universitas Muhammadiyah Magelang gitu. Kandidat kemudian mengundurkan diri. Oh gitu. Oh, kenapa enggak dilanjutkan lagi? Pembantu dekan waktu itu. Oh gitu. Iya. Iya. Pengalamannya luar biasa. Pokoknya selama saya Bu Ana mengenal Bu Lilis itu, waduh itu terasa siapa gitu ya. Saya kecil banget. Bu Lilis itu hakinya udah banyak, penelitiannya itu udah setumpuk. Udah gitu pengalaman-pengalamannya yang lain juga di luar meneliti itu juga sudah luar biasa banyaknya. Gitu. Nah, oleh karenanya yang terakhir itu saya tertarik Ibu untuk mengisi mata mata kuliah saya gitu di metodologi pengembangan bahasa. Karena Ibu juga pernah membuat buku dan buku itu menjadi buku panduan, buku pedoman bagi setiap mahasiswa di prodi PAUD gitu ya. Oke, kemarin juga sempat nih teman-teman udah belum mengkoleksi buku Bu Lilis? Alhamdulillah sudah Ibu. Alhamdulillah. Ini Bu. Iya Mia juga udah pegang ya. Oke, nah itu lengkap banget tentang bagaimana menstimulasi perkembangan anak usia dini, khususnya di perkembangan bahasa. Gitu. Marilah sama-sama kalau gitu langsung saja kita buka pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Bila hazinnya walaupun muslihah waladatu nabi Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillah. Amin amin ya robbal alamin. Untuk pembuka ini saya mau memberitahukan gitu Ibu, kita di mata kuliah metodologi perkembangan bahasa itu 2 SKS gitu, mahasiswa itu dapat haknya untuk mendapatkan 16 kali pertemuan itu termasuk kontrak kuliah, udah gitu UTS dan UAS gitu ya, sisanya 15 kali pertemuan lagi itu di 15 berarti berapa 13 pertemuan lagi itu adalah presentasi makalah dan kita diskusi gitu setelah makalah dipresentasikan. Nah, sekarang udah masuk ke pertemuan ke-10 nih, Bu. Jadi yang sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana pengertian perkembangan bahasa, urgensi perkembangan bahasa bagi anak usia dini, gitu ya. Udah gitu medianya, metodenya seperti apa. Nah, oleh karenanya untuk lebih mematangkan lagi ilmu kita tentang perkembangan bahasa gitu ya, udah hadir di tengah-tengah kita pakarnya nih teman-teman. Udah nggak sabar lagi untuk mendengarkan masukan dari Ibu, wejangan dan juga ilmu pengetahuan. Teman-teman bersiaplah, kosongkan pikirannya, fokus terhadap apa yang ada di depan kalian saat ini gitu ya. Mari kita timba ilmu, mari kita ambil manfaat dari Ibu, dan nanti ada 2 sesi Ibu akan menyampaikan presentasinya, kita akan membuka tanya jawab setelahnya gitu.
Demikian, Ya, baik. Langsung saja saya serahkan kepada Bu Lilis, kepada Ibu. baik. Terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akrab memanggil Bu Hasanah, dosenmu itu sebagai Mbak ya. Mbak itu Neng ya. Karena beliau itu masih sangat muda, jauh di bawah saya. Jadi kalau tadi Bu Ana, Bu Hasanah itu menyampaikan bahwa pengalaman saya banyak ya karena saya sudah termakan usia ya Mbak semua ya, Neng semua ya. Sudah termakan usia. Kalau Bu Hasanah ini kan langkahnya masih panjang, jadi wajar ya. Tapi ini Bu Hasanah itu potensial juga karena beliau itu teman sekelas saya di S3. Dia juga aktif ya, aktif dalam perkuliahan, kemudian pengalamannya bahkan menjadi tutor di tingkat provinsi itu. Ya. Dan perkenalkan, saya Lilis Madiawati, akrab dipanggil Bu Lilis. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Ana mengundang saya di virtual ini. Maunya sih hadir ke IIKI ya. Kalau mahasiswa berkenan, saya maunya hadir di IIKI begitu kapan suatu saat nanti ya. Nah, diberi kesempatan oleh Bu Hasanah untuk hadir di sini menyapa para mahasiswa yang hebat-hebat ya ini ya di dalam mata kuliah metode pengembangan bahasa. Terima kasih ya Bu Lilis mengapresiasi kalau para mahasiswa sudah mengkoleksi di antaranya buku-buku yang saya tulis. Ada bermain berbasis kecerdasan jama, ada etos kerja, menggapai sukses bersama etos kerja profesional, lalu ada strategi pengembangan bahasa. Nah, penulisnya sekarang hadir di hadapan Neng semua nih, ya. Penulis dari buku strategi pengembangan bahasa, begitu. Nah, materi demi materi kan tampaknya sudah disampaikan oleh Bu Hasanah ya. Nah, saya hanya untuk menyampaikan review saja. Semoga nanti 10:30 sudah bisa kita akhiri ya. Karena saya harus ke luar kota, Mbak Ana. Oh gitu Ya, Ibu. iya, saya sudah WA Mbak Ana tadi pagi ya. Terus handphonenya mati yang itu, maaf. Oh, iya, iya, ya. Lagi Tidak nyari. apa-apa. Ya. Review saja ya, Neng semua. Review ada media pengembangan bahasa, kemudian ada metodenya seperti apa, lalu nanti stimulan bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Ya. Dan semua itu juga saya singgung di dalam buku. Hanya saja buku saya itu alhamdulillah menjadi buku yang termasuk buku laris ya, karena masih langka buku-buku yang menstimulan gangguan perkembangan bahasa pada anak. Jadi kalau Neng semua menelusuri sampai dengan selesai itu misalnya mengatasi gagap, mengatasi speech delay, begitu ya ada semua di dalam buku itu termasuk medianya. Medianya hanya sebagian karena sekarang banyak sekali media-media lain yang bisa juga dipergunakan untuk mengasah kemampuan berbahasa pada anak. Nah, saya akan mengawalinya dengan sedikit merefresh ya, apa yang sudah diterima oleh mahasiswa IIKI semua, di Fakultas Tarbiyah ini. Terkait dengan media pengembangan bahasa, seperti yang diketahui bahwa anak usia dini itu kan anak yang unik ya. Unik, kemudian mereka memiliki karakteristik yang berbeda, tentunya juga memiliki gaya belajar media yang bervariasi. Ya kan? Masih ingat gaya belajar itu ada berapa? Masih ingat? Neng Mar'atus Solihah? Neng Mar'atus Solihah, ada berapa gaya belajar itu? Ada pembelajar visual, ya kan? Ada pembelajar auditori dan pembelajar kinestetik.
estetik, ya kan? Dan ada pula anak-anak usia dini yang justru memiliki kombinasi dari tipe-tipe gaya belajar tersebut. Nah, dengan mempertimbangkan hal ini, dengan memperhatikan tipe-tipe pembelajar anak yang bervariasi, maka dalam hal ini dibutuhkan media pembelajaran yang mampu memfasilitasi hal tersebut. Ya, saya mau share screen, Mbak Ana. Bisa ya, Mbak Ana? Bisa Ibu, coba monggo hostnya. Iya. Ini Zoom kelas, jadi ya. Bisa ya? Sudah ya? Sudah Ibu. Ya, terima kasih. Nah, saya mengawalinya di sini ya bahwa nah, sehingga dari variasi pembelajar tadi, maka media yang dipergunakan pun itu ditentukan berdasarkan gaya belajar masing-masing anak, ya. Sebagaimana pendapat dari National Education Association bahwa media dalam mengembangkan kemampuan berbahasa anak ini dikatakan sebagai bentuk komunikasi, baik itu media cetak, ya, kemudian media audiovisual beserta peralatannya. Nah, aneka media pengembang bahasa tersebut ini hendaknya dapat dimanipulasi menurut kebutuhan dan perkembangan anak. Ya, jadi anak dapat melihat langsung media tersebut, ya, mungkin juga dapat mendengar, bahkan membacanya begitu. Jadi dapat dikatakan bahwa media pembelajaran bahasa itu sebagai suatu alat penyampai informasi, ya, informasi atau pesan yang baik itu bisa berbentuk huruf, kata-kata, dapat disampaikan kepada anak baik itu dalam bentuk visual, audiovisual, serta dapat dimanipulasi menurut kebutuhan dan perkembangannya, ya. Nah, ada pun apa yang menjadi kriteria dari media pembelajaran bahasa? Yang pertama, diharapkan dengan adanya media pembelajaran bahasa itu memberikan kesempatan kepada anak terlibat dalam situasi nyata secara menyenangkan. Ya. Bukan sebaliknya, justru dengan media tersebut anak merasa dihantarkan dengan sesuatu yang menakutkan, ya, tidak demikian. Jadi dalam situasi yang menyenangkan. Yang kedua, memungkinkan anak dapat melihat pesan yang sama, ya, saat guru menyampaikan pesan tersebut. Jadi apa yang terkandung di dalam media tersebut, pesan-pesan yang ada di dalam media, apa yang disampaikan guru itu dapat dimaknai dengan makna yang sama dari seorang anak, ya, itu. Berikutnya, memungkinkan anak secara bersama-sama memberi makna pada media. Ya, jadi kalau misalnya guru itu menggunakan salah satu media pembelajaran bahasa apapun, ya, kemudian anak dapat memaknai apa yang tertuang di dalam media itu. Berikutnya, memberikan kesempatan kepada anak yang mengalami keterlambatan membaca. Nah, ini ya dapat membantu anak yang mengalami keterlambatan membaca
mungkin untuk mengenali tulisan, ya, dengan bantuan guru dan teman-teman lainnya. Kriteria yang kelima yaitu mengembangkan keaksaraan dan pengungkapan bahasa. Lalu, tidak lupa bahwa media tersebut dalam penyampaiannya dapat diselingi dengan percakapan yang relevan, ya, mengenai hal-hal yang termuat di dalam media itu. Selanjutnya, penggunaan media pengembangan bahasa apapun, ya, ini harus didukung oleh kemampuan guru di dalam berkomunikasi. Artinya begini, sebagai seorang guru, pendidik itu dituntut untuk mampu melakukan komunikasi secara demokratis, menggunakan bentuk-bentuk pertanyaan terbuka, ya, menggunakan media-media kreatif dalam proses pembelajaran. Nah, aspek bahasa pada anak usia 18 sampai 24 bulan, kira-kira 1,5 sampai 2 tahun ya. Ini disarankan untuk menggunakan media bergambar. Kenapa? Pada usia ini anak lebih menyukai media bergambar karena dia akan belajar dan berlatih menceritakan suatu hal dari gambar tersebut, meskipun antara cerita anak dengan kata-kata di gambar itu tidak sama, ya, tetapi memiliki maksud yang sama. Kemudian pada usia 4 sampai 5 tahun, anak ini sudah mampu ya mengulang kalimat yang lebih kompleks, kemudian memahami aturan dalam permainan bahasa. Itu anak-anak pada usia ini sudah dapat ya menjawab pertanyaan sederhana, ya, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama, bahkan berkomunikasi secara lisan. Karena pada anak usia 4 sampai 5 tahun ini dia lebih memiliki banyak kata, ya. Bahkan dapat menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal, sekalipun hanya 1-2 huruf dari satu kata misalnya, ya, gitu. Berikutnya, mata media. Ini para mahasiswaku tentunya sudah belajar tentang ini ya, bahwa media itu dibedakan atas media audio, media visual, dan ada media audiovisual, ya. Yang media audio ini lebih melatih pendengaran anak. Jadi kalau terkait dengan gaya pembelajar tadi, anak-anak yang indera pendengarannya lebih kuat, ini berikanlah media audio. Ya, supaya apa? Kemampuan atau keterampilan yang bisa dipelajari lewat praktek ya oleh anak-anak. Kemudian media audio itu melatih penggunaan media tersebut, misalnya apa? Misalnya menggunakan buku-buku cerita. Nah, untuk memberi semangat anak-anak agar menjadi pembaca, ya, agar melakukan kegiatan-kegiatan bersama-sama anak ketika melihat, membaca, atau menikmati buku. Sekalipun pada usia dini, di bawah usia 4 tahun misalnya, ya, mereka itu bergaya seperti orang dewasa yang sedang membaca. Namun sesungguhnya dia belum dapat membaca. Memegang bukunya pun terbalik, begitu ya. Ya biarkan saja, paling tidak sudah membiasakan seperti apa sikap membacanya orang dewasa. Lalu yang media visual. Media visual ini sebelum anak dapat membaca, ini anak harus
menggunakan perbendaharaan kata-kata dasar yang baik terlebih dahulu kan? Ya, maka cara terbaik untuk mendorong perkembangan bahasa anak itu sisihkan waktu untuk berbicara dengan mereka, kemudian mendorong mereka untuk mengungkapkan pendapat, melontarkan pertanyaan, mengambil keputusan, ya. Ada sekelompok permainan bahasa yang bisa dilakukan bersama-sama anak, misalnya bermain fantasi. Nah, sudah dipraktekkan belum tuh? Seandainya tidak virtual bisa dipraktekkan di kelas nih ya. Bermain fantasi itu permainan yang melibatkan anak membayangkan diri dalam peran atau situasi. Jadi misalnya, ayo bergerak seperti pohon yang sedang ditiup angin, misalnya. Ya, nah ini kan memainkan peran diri dalam satu situasi. Ya, kemudian bermain peran. Ya, pasti mahasiswaku sudah tahu ya bermain peran seperti apa, ataupun permainan-permainan deskriptif lainnya. Misalnya saja menguraikan huruf ya yang tersusun menjadi satu kata berdasar nama benda, misalnya begitu ya. Kita lanjutkan untuk yang audiovisual. Audiovisual media ini lebih pada kemampuan berbicara, ya. Kemampuan berbicara bisa kita gunakan televisi, film, video, ya. Ini cukup kuat memberikan informasi karena dapat menampilkan suara dan gambar secara bersamaan. Ya, sehingga dengan demikian diharapkan pesan yang diterima anak pun akan lebih kuat terekam dalam ingatannya. Pastinya televisinya televisi berwarna ya, bukan televisi hitam putih. Sekarang masih ada tidak televisi hitam putih ya. Nah, terkait ini, Mbak, saya akan sampaikan bagaimana perkembangan bahasa dan televisi ya. Mungkin sekarang lebih pada video-video yang tersaji di dalam YouTube misalnya ya. Nah, tidak diragukan bahwa media semacam itu selain membantu perbendaharaan kata anak, untuk memanfaatkan televisi dan sejenisnya, sebaiknya tontonlah bersama anak. Dalam arti, anak ketika melihat tayangan dalam televisi ataupun video-video di dalam YouTube, anak ini dengan pendampingan. Ya. Kemudian apa kaitannya dengan bahasa? Silakan dibahas, ya, dibahas bersama-sama anak tentunya. Bahasa-bahasa yang muncul di dalam tayangan tersebut. Ya, pastinya kan ada kosakata-kosakata baru. Kosakata-kosakata yang selama ini belum pernah didengar oleh anak. Nah, maka saat mengungkapkannya melalui tayangan tersebut, kemudian orang tua atau orang dewasa lainnya membahas kosakata-kosakata itu, disinilah anak akan berlatih bagaimana dia berbahasa. Gitu ya. Kita lanjutkan dengan metode pengembangan bahasa anak. Ada sejumlah alternatif metode yang cocok digunakan untuk pengenalan bahasa dan tidak aneh lagi ya. Yang pertama adalah metode bercerita. Kemudian apalagi ya, yuk bercakap-cakap ya, berdialog, berdiskusi ya. Lalu ternyata bernyanyi juga dapat dipergunakan sebagai salah satu metode mengembangkan bahasa. Metode bermain, berdharma wisata,
kemudian demonstrasi atau peragaan, ya, pemberian tugas, lalu proyek, ya, proyek atau pengamatan, metode pembiasaan, hingga metode sosiodrama. Mungkin ada yang bertanya, apa perbedaan antara sosiodrama dan bermain peran? Ya, nah, kalau ada yang tahu? Ada yang tahu mungkin perbedaan antara metode sosiodrama dengan bermain peran? Kalau sudah tahu, Bu Lilis tidak perlu menjelaskan. Belum tahu, Bu. Kenapa? Bagaimana, Mbak Solihah? Saya belum paham, Bu. Baik, ya. Kalau bermain peran kan ada bermain peran makro, ada bermain peran mikro, ya. Kalau sosiodrama ini menggunakan permainan yang melibatkan melibatkan anak didik, ya, untuk dapat berperan, dapat berhubungan antar peran, gitu. Bentar, Mbak. Ya, saya kembali ke sini dulu. Ya. Melibatkan anak didik untuk dapat berperan, kemudian dapat berhubungan antara peran yang satu dengan peran yang lainnya. Kemudian peran itu merupakan suatu peragaan yang dapat memerankan tokoh tertentu dalam kehidupan sosial masyarakat sekitar, ya. Nah, adapun yang menjadi tujuan daripada metode sosiodrama di lembaga-lembaga PAUD memecahkan suatu masalah, ya, sehingga anak akan dapat memperoleh kesempatan untuk merasakan perasaan orang lain. Nah, ini yang belum tentu terdapat di dalam bermain peran. Gitu, ya. Kemudian metode karya wisata, dharma wisata, karya wisata, ya, itu juga salah satu metode pembelajaran di taman kanak-kanak yang dilaksanakan dengan cara mengamati dunia sesuai dengan kenyataan yang ada, dan itu secara langsung. Ternyata itu mengembangkan bahasa, ya. Anak dapat mengamati manusia, hewan, apalagi tumbuh-tumbuhan, benda-benda lainnya, ya. Nah, melalui pengamatan langsung, anak memperoleh kesan yang sesuai dengan hasil pengamatannya. Nah, pengamatan itu diperoleh tentunya melalui panca indera, ya. Anak bisa melihat, mendengar, merasakan, membau, meraba, ya, itu. Jadi tidak salah bila dharma wisata atau karya wisata ini sebagai salah satu metode pengembangan bahasa pada anak. Nah, sekarang coba saya ingin tahu, kalau bernyanyi, mengapa bernyanyi bisa mengasah pengembangan bahasa pada anak, ya? Siapa yang bisa menjawab? Mbak Maulida barangkali? Mbak Maulida? Iya, Bu. Iya, kenapa bernyanyi bisa mengasah pengembangan bahasa, bisa mengasah bahasa anak, ya? Kenapa? Di mana itu? Bisa Karena dijelaskan? bernyanyi juga bisa misalkan bisa mengasah anak untuk menyusun kata gitu, Bu. Ya, menyusun kata. Iya. Apalagi, ada yang mau berpendapat, Mbak Mia atau sambil saya kenal nih, ya. Mbak Mia atau Mbak Amalia mungkin? Kenapa ya metode bernyanyi? Apa betul bisa mengembangkan kemampuan bahasa pada anak? Silakan. Silakan. Mbak Betul, Amalia. Bu. Ya, bagaimana? Bisa dijelaskan sedikit? Dengan bernyanyi, anak akan mengenal kosakata baru, dan yang lebih menyenangkan untuk bernyanyi kan
hal yang menyenangkan bagi anak-anak. Jadi dalam kosakata itu secara tidak sadar anak akan menambah kosakata yang baru gitu, Ibu. Iya, ya. Saat bernyanyi, coba. Aku adalah anak gembala. Nah, bisa menyanyikan itu? Saat bernyanyi itu ada proses mendengarkan. Kita sendiri bernyanyi dan kita sendiri mendengarkan. Bahkan ketika kita bernyanyi, orang lain mendengarkan. Nah, pada saat proses mendengarkan, itu terjadi proses menangkap suara. Ya kan? Memahami makna atau arti dan mengingat kata sebaik-baiknya. Ya tidak? Sepakat tidak tuh? Mbak Putri, sepakat tidak? Ya, ketika kita orang banyak bernyanyi, kemudian ada yang mendengar, atau kita sendiri yang sedang bernyanyi, itu ada proses menangkap suara. Ya, aku adalah anak gembala. Menangkap suara tidak? Mbak Uswatun. Iya. Ya. Kemudian anak gembala mencoba memahami makna, menginterpretasi arti. Gembala, kira-kira begitu ya. Kemudian diingat-ingat gembala. Kalau Neng ini dengar kata gembala, ingat apa tuh? Kambing, Bu. Nah, ingat kambing, ingat ternak ya. Ingat ternak, betul. Nah, di sini ada memunculkan kreativitas dan imajinasi sekaligus mengembangkan daya pikir anak. Tuh, Neng bisa bilang, ketika mendengar kata gembala, ingat kambing, ingat hewan ternak lainnya. Nah, ini berarti imajinasinya main. Ya, daya pikirnya tersentuh. Tuh. Nah, apabila imajinasinya, daya pikirnya tersentuh dengan kegiatan bernyanyi tadi, ini secara otomatis perkembangan inteligensinya dapat berlangsung dengan baik. Jadi ternyata tidak sia-sia ya, siapa yang suka menyanyi, ya kan? Berikutnya yaitu, nah, masih ingat ada 4 keterampilan berbahasa, ya kan? Sebetulnya lebih terampil menyimak daripada mendengarkan. Kalau mendengarkan kan, Neng tuh sekarang mendengarkan. Para mahasiswa kebanyakan mendengarkan, tapi belum tentu menyimak. Betul? Jujur? Jujur? Itu tuh kalau Bu Hasanah sedang mengajar, ya 5 menit pertama itu mendengarkan, menyimak dengan baik. 5 menit kedua mendengarkan 50%. 5 menit ketiga ingatan entah kemana. Ya tidak itu, ya. Jadi lebih dalam menyimak ya. Kemudian ada keterampilan apa? Berbicara. Kemudian pada anak usia dini itu menulis beri tanda kurung tuh ya. Ada membaca permulaan dan menulis permulaan. Jadi sesungguhnya dia hanya mengenal ya, bukan kegiatan membaca sesungguhnya, menulis sesungguhnya seperti halnya orang dewasa. Kemudian metode bercakap-cakap, itu yang bagaimana metode bercakap-cakap? Untuk apa metode ini kira-kira ya? Bisa anak bercakap-cakap dengan apa itu, dengan temannya, dengan orang lain yang ada di lingkungan sekolah, ya. Metode bercakap-cakap itu. Ibu punten 10 menit lagi. Oh iya toh. Oh ya, baik. Baik. Sebentar. Kalau begitu saya loncat ke sini. Asik ya. Asik sih. Nah, ini ya. Slide-nya sih tidak banyak, tapi penjelasannya yang banyak, ya. Sampai pada stimulasi bahasa, persepsi
reseptif dan ekspresif. Para mahasiswa udah tahu ya, yang termasuk bahasa reseptif itu apa? Yaitu apa? Reseptif, menyimak, ya, dan membaca. Nah, bagaimana menstimulan kemampuan ini pada anak? Ya, agar daya simaknya anak itu baik, maka kita dapat menggunakan metode bercerita, baik itu tanpa dan dengan alat peraga. Aneka permainan bahasa, ya, mendengarkan lagu, menonton video, kegiatan cooking day atau masak bersama dan lain-lain. Ya. Kemudian bahasa reseptif yang kedua yaitu kemampuan membaca. Ingat pada anak usia dini membaca permulaan. Apa saja yang bisa kegiatan yang bisa diselenggarakan untuk mengasah ini? Yuk anak ajak diminta untuk membentuk huruf-huruf dari Play-Doh, ya. Menulis huruf di atas tepung. Bisa kan ya? Menulis huruf di atas tepung. Membentuk huruf dengan sayatan buah atau menulis dengan sayatan buah. Bermain menara huruf, kereta huruf, pohon huruf, ya. Kemudian menggunakan big book, mencocok, menebalkan, menggunting huruf, ya. Jadi tidak hanya melulu mewarnai bentuk huruf. Begitu ya. Kemudian selain bahasa reseptif ada bahasa ekspresif, ya. Bahasa ekspresif satu di antaranya yaitu kemampuan berbicara. Yuk, ajak anak bermain acak kata. Suku kata akhir dilanjutkan. Misalnya begini. Bu Lilis punya kata kuda, Mbak Amalia melanjutkannya. Yang awal suku akhirnya sama. Kuda, lalu Mbak Amalia katakan dasi, dari da tadi ya. Nah, sekarang kita konsentrasi ke suku kata akhir lagi. Lalu Mbak Hansa mengatakannya siang. Nah, itu acak kata. Lalu tebak nama, tebak huruf juga bisa. Tebak nama, tebak huruf. Aku sebuah benda bulat, sering berada di lapangan, anak-anak suka terhadap diriku. Ayo, apa itu bendanya? Bola ya? Benda bola, kemudian anak diminta untuk merangkai huruf, membentuk kata bola. Ya, menebak judul lagu, meneruskan syair lagu. Ya, menebak judul lagu. Ini lagu apa nih? Ambilkan bulanku. Lagu apa Mbak Kristia? Lagu apa itu? Tidak tahu? Sudah lupa Ibu. Masa lupa? Ku pandang langit penuh bintang. Apa itu? Lagu apa itu Mbak Uswatun judulnya? Hah? Aduh, yang diingat lagu apa? Apa? Bintang Kejora bukan? Bintang Kejora. Bagus. Ya. Ya. Lalu dengan sering mengajak anak berbicara, show and tell. Show and tell. Jadi awali dengan anak diminta untuk melihat sesuatu, misalnya apa tuh? Rempah-rempah ya. Ada kunyit, ya, ada temulawak misalnya. Dari mulai melihat, memegang, ya, mencium dan merabanya, kemudian sebutkan nama bendanya. Nah, itu namanya show and tell. Ya, lalu dia diminta untuk menceritakan tentang benda tersebut. Ya. Kemudian banyaklah ajak anak untuk bersosialisasi. Tidak hanya dengan teman sebayanya saja ya, tetapi juga dengan orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nah, di menit terakhir, bahasa ekspresif yang kedua yaitu menulis.
Apa kegiatannya? Ayo fasilitasi anak untuk kegiatan-kegiatan menulis, ya. Krayon, cat, pensil, spidol, buku, kertas, ya, whiteboard misalnya, ya, tuh. Lalu bermain peran yang mengandung kegiatan menulis. Apa itu bermain peran kok mengandung kegiatan menulis? Misalnya ada restoran, lalu pura-pura menuliskan menu, pesan makanan. Nah, kan ada kegiatan menulis di sana. Ke kantor pos, ya, menuliskan alamat, atau ke bank untuk menuliskan nama. Nah, ya jadi bermain peran yang di dalamnya terkandung kegiatan menulis. Memberi labeling ya di dalam ataupun benda-benda yang ada di dalam ataupun di luar ruangan. Memberi label. Ya, anak belum tahu itu PINTU, dia taunya huruf P saja, tidak apa-apa. Ya, itu namanya memberi label pada benda yang ada di dalam maupun luar ruangan. Kemudian menyediakan buku dengan huruf-huruf yang menarik, termasuk big book, basic book, ya, banyak ya ragamnya. Lalu bermain kartu huruf, kemudian tidak hanya bermain kartu saja, tapi menuliskan kembali huruf-huruf yang ada di dalam kartu tersebut. Dan bisa juga bermain ular tangga huruf. Begitu. Karena waktu ya. Sudah kiranya Mbak Ana, saya kembalikan kepada Mbak Ana itu review yang bisa saya sampaikan. Silakan. Ya. Baik, subhanallah, luar biasa Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau Ibu kayaknya memang lebih demen nih kalau misalnya kita berikan waktu luang sekitar Ibu 15 menit, punten mohon maaf untuk berdiskusi ini ya. Teman-teman juga tentu saja akan dari review yang disampaikan Ibu itu pasti banyak banget pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan gitu ya. Jadi biar kita lebih interaktif lagi gitu pertemuan ini itu, dan nanti mohon izin Ibu dulu ya. Ya. Oke. Kalau misalnya nanti bisa, kita juga minta PPT-nya Ibu kalau emang nanti diizinkan. Oh, boleh. Sangat saya izinkan. Baik, boleh, nanti saya kirim. Memang kalau misalnya kita lihat, perkembangan bahasa ini merupakan titik ya Bu, ya, titik ujung kalau misalnya kita lihat dari piramida, dari perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, perkembangan fisik segala macam ini, kita bisa lihat anak itu mengalami gangguan atau tidak itu kan di perkembangan bahasanya. Saat anak itu berusia 2 tahun, harusnya dia sudah bisa memanggil ibu atau bapak, tapi ternyata tidak keluar gitu bahasanya, itu menjadi titik puncak nih, jangan-jangan anak ini bermasalah atau enggak gitu ya. Apalagi di zaman yang gadget seperti saat ini kan, anak-anak sekarang kalau misalnya orang tua itu komunikasi antara keluarga itu kadang limit ya, gitu. Kalau misalnya kita lihat stimulan-stimulan yang diberikan orang tua itu jadi sedikit berkurang gitu Ibu. Jadi banyak nih kalau misalnya teman-teman lihat sendiri misalnya Ibu langsung aja itu ya, di mall di mana nanti ibunya megang HP, bapaknya megang HP, anak kecil aja itu udah dikasih tab gitu. Jadi komunikasinya itu sangat terbatas gitu, dan kadang di rumah pun juga dititipkan kepada mbak atau pembantu gitu. Nanti apalagi di pandemi yang tidak pergi ke sekolah, kadang kalau misalnya dari sekolah aja pulang sekolah udah disiapkan tab untuk anaknya biar anteng gitu. Nah akhirnya jadi speech delay dia tuh gitu ya. Dan waduh itu kasihan banget deh kalau misalnya kayak gitu, jadi perkembangan bahasanya tuh nggak terstimulasi dengan baik gitu. Oke, baik teman-teman, dari materi yang tadi disampaikan gitu, ada perihal tentang media, tadi ada audio visual yang sekarang nih lebih banyak lagi nih berjamuran video-video yang di YouTube ya, karena kita di masa pandemi ya kan. Jadi banyak yang di-share oleh guru itu adalah video-video pembelajaran ke
anak-anak gitu, itu yang lebih efektif karena di rumah masing-masing seperti itu. Metodenya tadi juga subhanallah sudah banyak sekali tadi yang diberikan oleh Ibu gitu ya, dan memang harus disesuaikan. Kalau pembelajaran pandemi untuk stimulannya harus disesuaikan. Itu ya sangat dirindukan sih kayak sosiodrama. Itu nggak bisa kan kita lakukan karena dari rumah masing-masing gitu. Tapi memang semaksimal mungkin mencoba menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah dan segala macam kan gitu, kita pembelajaran tetap dilakukan. Gitu ya. Udah gitu tadi juga sudah disampaikan bagaimana menstimulasi bahasa reseptif dan bahasa ekspresifnya. Gitu. Dan itu sudah lengkap banget itu Ibu, satu paket, tinggal prakteknya nanti mahasiswa bikin RPP lalu nanti akan coba untuk mengajar bagaimana stimulasi perkembangan bahasanya. Gitu. Oke, baik teman-teman silakan monggo. Nah, sambil menunggu Ibu, saya pernah dengar ada lagi yang kita sebut dengan ini, bahasa lisan dan bahasa tulisan gitu. Kalau misalnya reseptif itu menuju ke membaca, ekspresif itu menuju ke menulis gitu ya. Nah, di situ ada bahasa lisan dan bahasa tulisan Ibu. Bisa tolong dijelaskan kembali itu masuknya itu ke mana ya, hierarkinya itu ke mana untuk perkembangan bahasa anak usia dini? Ya, sebetulnya kalau reseptif dan ekspresif itu kan lebih pada prosesnya ya. Lebih pada proses acquisition. Jadi proses pemerolehan bahasanya pada anak. Dibedakan atas reseptif dan ekspresif. Sedangkan pada bahasa lisan tulis itu lebih merujuk pada ragamnya. Manakala anak itu sudah dapat memiliki keterampilan berbahasa sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya, maka secara otomatis anak akan mengenal mana bahasa lisan dan mana bahasa tulis. Ya, nah, bahasa lisannya prosesnya diperoleh melalui menyimak terlebih dahulu. Setelah anak itu memahami seperti apa proses menyimak, apakah berkendala atau tidak, misalnya mendengarkan informasi, pesan ya yang diterima dari seseorang, mungkin temannya, sebayanya atau orang dewasa lainnya. Apabila proses menyimak ini berjalan dengan baik, dalam arti tidak ada gangguan ya dalam proses menyimaknya, maka anak akan dengan sendirinya dia akan memicu keterampilan berbicaranya. Sehingga ini kaitannya erat sekali antara keterampilan menyimak dengan keterampilan berbicara. Sebagai contoh, ya, sebetulnya ini kan langsung atau tidak langsung, lepas atau tidak lepas dari teori modelingnya teori sosial modelingnya Bandura ya, meniru ya. Sebetulnya tidak semata-mata hanya karena itu, namun karena keterangkaiannya antara proses menyimak dengan proses berbicara. Itu. Nah, kemudian terkait dengan bahasa tulis, ya, bahasa tulis. Kalau ini kan lebih meniru simbol. Jadi setelah dia mengenal bunyi, ya, pelafalan bunyi, misalnya A, itu bagaimana A itu dibunyikan, mulut terbuka lebar, dengan misalnya I yang mulut dilebarkan ke samping kanan dan kiri. Nah, setelah anak dapat mengerti, memahami, dan memaknai ini, maka dia menuliskan simbolnya. Nah, sehingga di dalam proses belajar menulis permulaan ada yang dinamakan scribble stage, proses coret-mencoret. Nah, proses coret-mencoret itu hakikatnya itu kan memicu anak untuk menorehkan sesuatu, membentuk pola tertentu yang kemudian nanti diarahkan pada keterampilan menulis permulaan. Nah, ini yang dimaksud dengan kemudian akan berakhir pada kemampuan menulis.
Begitu. Tapi ya sekali lagi saya dan Bu Hasanah ya, Neng semua berpesan bahwa pada pendidikan anak usia dini itu tidak diajarkan terlebih dahulu proses menulis sesungguhnya. Ya, sekalipun katanya sih tuntutan kurikulum, katanya sih tuntutan orang tua, ya tuntutan seleksi pada sekolah lanjutan dasar misalnya. Ya, bukan karena itu. Tapi readiness dan maturation-nya ya. Jadi siap tidak sesungguhnya anak siap secara fisik. Siap secara fisik. Yang dimaksud di sini misalnya memegang alat tulisnya itu sudah dengan sikap benar belum? Nah, kalau memegang alat tulisnya saja masih digenggam seperti ini, nah itu kan keliru tuh. Ya, sehingga dia nanti akan menghasilkan tulisan-tulisan yang bisa jadi tidak terbaca oleh orang dewasa pada saatnya. Saat ketika dia harus menulis misalnya di bangku jenjang sekolah dasar. Seperti itu. Begitu, Mbak Ana? Ya Ibu, terima kasih banyak. Jadi memang semuanya terkait ya Ibu ya. Iya. Kalau misalnya saat kita mau melihat kesiapan anak itu membaca atau tidak, coba diajarkan bagaimana dan dilihat, diobservasi bagaimana cara dia menyimak dan berbicaranya, gitu ya. Iya. Jadi kesiapan itu dilihat dari itu ya. Gitu. Oke, baik. Nanti ya setelah itu baru akan ada istilah-istilah bahasa tulisan. Iya. Gitu. Oke, itu sangat lengkap sekali. Ya, terima kasih banyak Ibu. Dan hubungannya dengan whole language, komponen-komponen yang ada di whole language gitu ya Bu. Itu juga ada tuh materi kita di situ. Gitu. Kaitannya dengan whole language apa Bu komponen-komponennya? Ya, itu kan menjadi akhirnya 4 keterampilan berbahasa yang tidak dapat dipisahkan ya. Satu dengan yang lain sangat memiliki keterkaitan sampai dengan nanti bisa yang dikatakan, ini saya alihkan sedikit ke gangguan berbahasa ya Mbak Ana. Gangguan berbahasa. Dari 4 keterampilan berbahasa tadi, manakala ada satu saja keterampilan berbahasanya yang bermasalah, nah maka ini sudah dikatakan sebagai gangguan berbahasa. Begitu juga sebaliknya, kalau keempat-empat keterampilan berbahasa ini dapat dikuasai anak dengan baik, ya, dapat berjalan sesuai dengan tumbuh kembang usianya, maka dia akan memperoleh satu keterampilan berbahasa yang luar biasa. Ya, jadi itu memang tidak bisa kita pisah-pisahkan ya, kita uraikan satu persatu, begitu tidak bisa. Itu satu kesatuan sehingga dikatakan sebagai 4 keterampilan berbahasa. Gitu. Oke, mungkin disampaikan semua itu keterkaitan satu sama lain gitu ya Bu ya. Oke, baik. Silakan teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Ya, masih ada tersisa waktu, silakan. Jauh tak Bu keluar kotanya Bu? Ya, Magelang Jepara itu 4 jam. Oh, ke Jepara. Ya, ke Jepara, ke kotanya Mas Sirot. Janjian lah, siapa tahu beliau di sana. Sudah bisa. Kalau sempat, karena mau menghadiri resepsi Mbak Ana. Iya, oke, baik Ibu. Via Manila nanti insya Allah mudah-mudahan sampai dengan tujuan ya. Selamat ya. Amin. Silahkan para mahasiswaku. Silakan teman-teman. Atau ada kasus di keluarga, misalnya mau saudara, tetangga, atau peserta didiknya yang mengalami gangguan bahasa, mungkin teman-teman juga bisa komunikasikan di sini. Gitu. Atau mungkin ada di luar paparan yang Ibu sampaikan tadi, tapi berkaitan dengan perkembangan bahasa, silakan, ayo. Wah, ini mahasiswanya Mbak Ana sudah hebat ini, sudah paham semua Mbak Ana.
Gimana dosennya menyampaikan tuh, Mbak Ana seharian menyampaikannya sudah luar biasa. Enggak tahu Ibu. Jangan malu, ayo kalau mau tanya silakan. Nanti kalau malu Bu Lilis ke ini loh. Bu Lilis ke Tangerang loh. Disamperin loh nanti loh Alif ya. Samperin nih, bener samperin bener. Iya baik ya. Ayo kita masih punya Ayo, Mbak. waktu lagi. Nanya. Ayo Bu. Silahkan. Nah, tadi kan ada metode kayak menara huruf ya, Bu. Nah, menara huruf itu kegiatannya kayak gimana sih, Bu? Kayak nggak pernah tahu gitu. Oh, begitu. Mainan Menara huruf. Iya. Itu loh, Mbak, bentuknya balok-balok yang disusun ke atas. Sudah pernah melihat? Sudah pernah melihat belum barangnya, bendanya? Oh iya udah pernah lihat. Jadi Tapi nggak tahu kalau itu ada batangnya tuh, ada batangnya. Lalu di situ kan ada balok-balok itu dimasukkan, disusun ya. Nah, sisi-sisi balok itu bertuliskan huruf. Sisi balok. Kan balok itu ada berapa sisi tuh? 6 sisi ya. Berarti di sana ada 6 huruf. Ya, masing-masing sisi dengan 1 huruf. Pastinya warna-warni, pastinya menarik ya, agar anak memiliki minat yang tinggi untuk belajar huruf tersebut. Misalnya ada huruf S, A, P, I dan huruf lainnya tuh yang tersusun dari balok-balok itu. Anak bisa mengambil satu persatu huruf tersebut, memasukkannya ke batang menara huruf sehingga menyusun satu kata. Misalnya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. S, A, P, I. Ya, diminta untuk ketika anak mengambil huruf S, tidak semua anak bisa loh, Mbak. Apalagi kalau anak pada usia dini ya, pada usia sangat dini. Bu guru bisa ingat, ayo Bu guru bisa mengajarkannya dengan berbagai cara yang menarik. Ya, aku adalah sebuah huruf. Bentukku berliku-liku, berkelok-kelok seperti cacing. Huruf apakah itu? Nah, bantu anak untuk mengingat. Ya, misalnya S. Betul. Silakan dimasukkan huruf S. Anak diminta untuk memasangkan huruf S ya di batang menara huruf tersebut. Masuk dia S. Aku sebuah huruf, lengkung bentukku, perutku gendut di depan. Huruf apa itu? Ayo, apa Mbak Maulida? A, ya kan? A, ya. Begitu. Jadi tidak dengan penyiksaan ya mengajar anak usia dini itu. Tidak dengan penyiksaan, tidak dengan penuh ketakutan, tapi dengan daya tarik tersendiri. Ya, yang itu akan terpancar dari auramu ketika neng-neng semua itu nanti bersinggungan dengan anak. Ya, A, masukkan huruf A. Sudah selesai? Sudah selesai, kemudian ayo tadi ini huruf apa, ini apa, ini apa, ini apa. S dan A jadi apa ya? Nah, ini sebetulnya membaca permulaan kan? S dan A, sa. P dan I, pi. Jadi apa bentuk hurufnya semuanya secara lengkap? Sa, pi. Menarik lagi manakala hadirkan miniatur sapi di samping menara huruf tadi. Miniaturnya, jangan sapi betulan dibawa ke kelas ya. Ya, miniatur sapi itu, miniatur sapi hadirkan di dekat menara huruf tadi. Oh, ini sapi. Gitu. Ya, anak bisa bercerita. Nah, bercerita itu pengungkapan, bahasa lagi. Ya, mengungkapkan, Bu guru, aku ternyata punya sapi loh di rumah. Nah, ini anak belajar berbahasa di situ. Oh, iya, bagaimana hidup sapi? Bercerita lagi panjang lebar. Jadi ada dialog di sana. Ayo sekarang silakan bercakap-cakaplah kamu dengan temanmu. Hanya berawal dari menara huruf.
Ya, luar biasa ya. Nah, kalau kita kan sudah bisa berbicara semua. Masih ingat tidak proses ketika kita belajar berbicara? Ketika proses belajar mengenal huruf saat-saat yang sulit saat itu. Iya kan? Nah, sekarang kan tidak, karena sudah mampu semua. Iya kan Mbak Maulida? Silakan ada lagi. Masih 1 menit ya. Terima kasih 1 banyak menit Ibu. terakhir. Iya. Ya, Mbak Ya, Solihah silakan. tampaknya mau bertanya ya. Mbak Solihah ya, Iya Ibu, Aat mau nanya. silahkan. Ya, di Aat baca di dalam buku yang Ibu tulis yaitu strategi pengembangan bahasa. Nah, di situ ada satu permainan yang menarik menurut Aat, Bu. Namanya Baby Google. Tapi Aat belum tahu permainannya itu bentuknya seperti apa gitu kan. Bisik Apa permainan apa? Baby Google. Baby? Google. Saya malah lupa tuh sebagai penulisnya. ada prosedurnya tidak, Mbak At? Mbak At, ada prosedurnya tidak di situ? Ada prosedurnya tidak? Nggak ada sih Bu, cuman di sini ada dia bentuk permainan yang dapat diberikan kepada anak untuk mengasah kecerdasan verbal linguistik Bu. Kok lupa ya saya ya? Nanti saya tengok lagi ya. Saya tengok lagi. Karena buku itu sudah saya tulis sudah agak lama tuh. Bahkan sudah masuk edisi revisi. Ya, sudah edisi revisinya sudah naik cetak edisi revisi kedua karena permintaannya banyak. Ya. Maaf ya, nanti saya tengok lagi daripada nanti salah salah menjawab. Iya Ibu. Cukup? Mbak Ana, cukup Mbak Ana? Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak Aat ya. Oke, sebentar. Baik teman-teman, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas ya? Baik, ini sebenarnya sih pengen nanya lebih banyak lagi nih Bu kalau saya ini. Tapi spesial buat Mbak Ana lewat email atau WhatsApp. Iya semuanya, ayo boleh tuh Ibu, ingat dong. Boleh saya share nanti ya nomor teleponnya ke mahasiswa kalau mau ada yang langsung. Boleh. Oke, baik. Nanti saya kirimkan. Sekaligus menjawab pertanyaannya Mbak Aat tuh. Oh, baik. Benar, siap-siap. Baik teman-teman, alhamdulillah tidak terasa sudah jam 10.31 sekarang. Memang kebetulan Ibu ada agenda lagi berikutnya, mohon maaf. Kita beri aplaus dulu kepada Bu Lilis Madiawati, luar biasa. Terima kasih atas sharing ilmunya pada siang hari ini, memberikan banyak pencerahan lah kepada teman-teman. Jadi kalau misalnya kemarin media pembelajaran itu yang paham banget pemakalah yang ini, terus dia gitu saat metode perkembangan bahasa yang paham yang ini. Nah sekarang nih sudah semuanya kayaknya udah lengkap deh. 20-20-nya ini paham semua insya Allah. Terima kasih banyak Ibu atas kehadirannya. Semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan, amin, selalu kebahagiaan dalam kehidupan Ibu. Amin amin ya rabbal alamin, dan semoga terus berkarya. Dan kita masih menunggu apalagi nih buku selanjutnya nih dari Ibu. Insya Allah. Baik teman-teman, untuk sementara marilah kita tutup pertemuan kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Mbak Ana kesempatannya. Terima kasih banyak mahasiswaku yang hebat-hebat. Teman-teman boleh suaranya boleh di unmute. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sukses buat semua ya. Ya, baik. Terima kasih Ya. banyak. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Sampai dunia akhirat. Sehat selalu. Amin, amin. Ibu foto bersama dulu sebentar. Oh ya, silakan. Oke, bisa dinyalakan kamera kah teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain bisa nyalain kameranya kah?
Sebentar saya posisikan galeri. Oke, Nisa, Bintang. Oke. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Makasih, makasih. Oke. Silakan Ibu kalau mau live. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sehat selalu. Amin. Oke. Gimana? Puas nggak dengan presentasinya?